Mari kita ambil waktu sejenak, bersaat teduh, kita renungkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat bangkit berdiri. Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 dan Mazmur 150 ayat 1a. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Bersama-sama, haleluya, pujilah Allah di tempat kudus. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa datang hari ini. Itu bukanlah suatu kebetulan. Saudara, marilah kita datang dan terima undangannya. Kita bersama-sama meninggikan Dia, memuji Dia. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Selamanya Ia tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, Tak terukur panjang, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tak tergoyah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. benar ya Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, Kau tetaplah Allah kami. Katakan bersama-sama, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, Katakan bersama, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
sekalian, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Allah telah mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul kembali juga untuk sama-sama bersekutu bersama saudara seiman kami. Bapa yang baik, izinkanlah kami hari ini dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami jauh mengenal isi pikiran-Mu. Biarlah kami jauh mengenal apa yang ingin Kau singkapkan dalam kehidupan kami ya Allah. Tuhan bantu kami untuk juga bisa dapat mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, saya punya sedikit cerita sederhana. Ada seorang pendaki muda penuh semangat namun sombong. Ia merasa mampu mendaki gunung yang tinggi tanpa pengalaman apapun dan tanpa bantuan siapapun. Tapi di tengah perjalanannya, punggungnya terasa berat hingga akhirnya ia terjatuh dan tak sanggup untuk bangkit. Di saat itulah seorang pendaki senior datang menghampirinya. Dengan penuh kasih, ia menghampiri dan menolong si pemuda itu untuk berdiri kembali. Dan tak hanya itu, ia memikul beban yang tadi ditanggung si pemuda dan berjalan bersamanya hingga ke tujuan. Saudara-saudari, ketika kita melihat kisah ini, bukankah itu kisah kita? Kita seringkali berjalan dalam kesombongan. Kita merasa bisa tanpa Tuhan. Tapi dosa kita menjadi beban yang melemahkan, menjatuhkan dan membuat kita tak berdaya. Namun Yesus sang penolong sejati datang kepada kita. Ia tidak hanya menolong kita bangkit, tapi memikul beban dosa kita di atas salib. Agar kita yang dapat berjalan kembali dalam anugerahnya. Mari kita datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa-dosa kepadanya. Jemaat sekalian, saya minta untuk kita ambil waktu 1-2 menit. Kita merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya seberapa dosanya kita, tapi Ia mau menebus kita. Biarlah singer yang akan mengiringi kita untuk merenungi segala dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Bersama-sama kita katakan dengan sepenuh hati kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau
Engkau membuang dosa kami ya Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu ya Allah kepada kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan dengan segenap hati kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini saya rindu mengajak setiap kita di dalam tema keluarga. Ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk boleh melihat ke dalam diri kita, mengakui diri kita apa adanya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan tampak di dalam keluarga kita. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada cucu, kepada orang terdekat kita. Apakah dalam kehidupan kita betul kita menunjukkan kasih itu melalui perbuatan, atau tidak jarang kita menyakiti hati mereka? Saudara, saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Yang bisa menjawab hanyalah pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah sebuah bimbingan, ayat bimbingan yang boleh menuntun kita dalam pengakuan dosa. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Alasan kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita, dan kita telah merasakan pengampunan itu. Saudara, saya beri kesempatan, mari kita berdoa secara pribadi. Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kudus, dengan kerendahan hati, datanglah jujur apa adanya. Bawalah setiap dosa pelanggaranmu, karena Dia rindu memulihkanmu. Dia rindu menguatkanmu kembali. Dia rindu menguduskan dan menyucikanmu kembali. Dan kesempatan itu ada ketika kita datang dengan jujur dan hati yang terbuka. Berdoalah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang dengan mulut mengaku bahwa kami percaya, tapi dengan tindakan kami, juga dengan mulut yang sama, dengan pikiran, dengan perkataan kami. Tuhan, Kau tahu bagaimana kami hidup. Engkau yang tahu bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana kami memikirkan sesuatu. Karena itu Bapa, kami hari ini datang apa adanya.
dalam setiap kerapuhan kami, dalam setiap pergumulan jatuh bangunnya kami dengan dosa, dalam setiap pergumulan keputusan-keputusan hidup yang harus kami ambil antara firman atau dunia. Bapa, tidak jarang kami takut, kami mencari keamanan. Dan Bapa, kalau itu yang Kau dapati dalam kehidupan kami, ketika kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati orang terdekat kami, Bapa, kami dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, dengan rasa malu, Tuhan ampuni kami. Ini kami membawa di hadapan-Mu kebobrokan kami, keberdosaan kami. Karena kami tahu dan kami percaya kebaikan-Mu boleh memberi kami kesempatan untuk boleh kembali bangkit, berjuang untuk-Mu. Tuhan, tolong kami untuk boleh melihat bagaimana Engkau memulihkan kami, masa lalu kami, masa kini kami, dan masa depan kami. Dan pengharapan itu hanya ada pada-Mu saja. Dan kami sungguh berharap Tuhan yang boleh memulihkan kami. Pulihkan keluarga kami, pulihkan relasi kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Ketika mungkin ada kepahitan, ada hal-hal buruk yang kami kerjakan, yang pernah terjadi dalam kehidupan itu. Tuhan, hadirlah di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan kami, dan tolong pulihkan kami. Bapa, hanya kepada Engkau kami bersandar dan berharap. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan-Mu. Tuhan, kuatkan kami, biar Roh Kudus yang boleh terus menyertai kami, sehingga kehidupan kami pelan tapi pasti terus memuliakan Engkau. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami bersama sebagai umat-Mu berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bersama-sama di segala gereja, di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli, GKBSD, apa yang kita percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, yang mungkin hari ini datang bersama dengan pasangan, suami dan istri, dengan anak-anak, boleh saya minta untuk kita ambil waktu sejenak, kita merangkul maupun memegang tangannya berkata, Nak, atau enggak suamiku, istriku, aku mengasihimu seperti Tuhan mengasihiku. Jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Biarlah kita selalu menjadi berkat sebagai satu keluarga. Dan biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan teramat baik buat kehidupan kita. Mari kita bersama-sama keluarga kita datang kepada Tuhan. Mempersiapkan diri kita. Biar keluarga kita juga semakin serupa dengan Kristus. Katakan bersama. Ini saatnya Tuhan kan melawat wargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Katakan, keluargaku milikmu. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan
Biarlah ini bukan menjadi lagu, melainkan jadi doa kita untuk keluarga kita. Agar kita selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Inilah saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat warga-Ku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Ini keluarga kami Tuhan. Keluarga-Ku, milik-Ku, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milik-Mu ya Tuhan. Keluarga-Ku, milik-Ku, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini adalah kesempatan yang baik, waktu yang baik. Kita mau jadikan kesempatan ini juga untuk mendoakan anak-anak kita, yaitu adik-adik kita remaja yang sudah hadir pada saat ini. Saya undang untuk adik-adik yang remaja boleh bangkit berdiri dan beserta dengan orang tuanya juga ikut berdiri. Mari kita jadikan momen ini untuk mendoakan mereka. Pegang tangannya, rangkul dengan erat, nyatakan kasih kepada mereka. Bukan hanya dengan sentuhan tetapi juga dengan doa. Saya mengizinkan kita berdoa kurang lebih 2 menit, 3 menit untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sebelum mereka berkomunitas nanti setelah ini. Mari saya memberikan kesempatan untuk mendoakan terlebih dahulu. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang sudah dipanjatkan oleh orang tua di tempat ini yang mendoakan anak-anak mereka. Kiranya Engkau mendengar, kiranya Engkau menjawab. Kiranya juga Engkau yang terus memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, bukan hanya anak remaja, tapi seluruhnya. Jemaat di tempat ini, Engkau berkati dengan kasih-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang melimpah. Dan mereka juga boleh terus mengalami Engkau ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Khususnya anak-anak remaja ini, mereka boleh menikmati Engkau. Mereka boleh melihat Engkau bahwa terus hadir menemani mereka menjalani hari-hari mereka. Tuhan yang terus menyertai keluarga yang ada ini ya Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin mendengarkan firman. Layakkan dan perkenankan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami mohon Allah Roh Kudus untuk menolong kami mengerti. Kami meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Anak remaja boleh bergabung di komunitasnya. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu Broken to be Blessed Family. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi juga jangan terlalu sayang karena saya sudah punya orang yang menyayangi saya. Karena saya sudah menikah. Nama saya Rudi Candara. Saya memiliki 2 orang anak. Namanya cukup unik.
Immanuel Hope, Candara. Yang keduanya Immanuela Love, Candara. Jangan bertanya, kok belum ada Faith? Faith sudah ada, tapi keguguran. Jadi Faith, Hope, Love, udah lengkap. Ya, bisa jadi ambasador IPK sih sebenarnya sih. Faith, Hope, Love. Ya, itu sedikit perkenalan tentang saya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita buka semuanya Alkitab suci, tab suci, pokoknya semua yang bisa untuk membuka Alkitab silakan dibuka. Saya akan bacakan ayat pertama, setelah itu sidang jemaat baca yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, Yakub tinggal di tanah Kanaan di negeri tumpangan ayahnya. Saya bantu ya, inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuflah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sampai 5 aja Pak. Terima kasih Pak untuk semangatnya. Ya, apakah ada di antara kita yang pernah menonton film Keluarga Cemara yang paling paling tua sampai yang di remake ulang? Apakah ada yang pernah nonton? Pernah ya? Pernah ya? Apalagi yang tua ya, kita bukan jemaat yang tua, maksudnya filmnya yang dulu, yang waktu itu, yang zamannya waktu itu. Film ini sebenarnya menyampaikan satu ide penting, yaitu keluarga adalah tempat belajar kasih sayang, saling mendukung dan hidup dalam kebersamaan. Bahkan di tengah kesulitan, kita tahu ya, mereka mencoba berjuang hidup bersama-sama. Sehingga kita bisa mengatakan gagasan ini terasa begitu indah dan sangat-sangat ideal sekali. Tapi mari kita bertanya dengan jujur. Benarkah keluarga selalu seperti itu? Dalam kenyataannya banyak orang justru pertama kali merasakan kekecewaan itu di dalam keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat untuk berpulang, rumah untuk berpulang itu malah menjadi tempat yang paling dihindari. Tempat di mana kita paling banyak mengalami luka, pengkhianatan, dan kadang kepahitan yang paling dalam. Memang ini adalah realita yang tidak bisa kita elakkan. Banyak keluarga yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Lantas kenapa bisa seperti ini? Ini terjadi karena keluarga tidak berjalan sesuai dengan desain awal yang Allah sudah ciptakan, Allah sudah tetapkan. Jika kita menelusuri rencana Allah dalam penciptaan, maka kita akan menemukan Allah sebenarnya secara sengaja membentuk keluarga sebagai institusi pertama yang Dia percayakan untuk mengelola dan memelihara bumi. Kita bisa baca di Kejadian 1 dan seterusnya. Lebih dalam lagi, Allah sebenarnya mendesain keluarga untuk mengelola first century atau kerajaan Allah secara teologis. Dia sebenarnya ingin keluarga ini menjadi embrio terbentuknya sebuah society yang besar untuk melayani dan memuliakan Allah. Dengan mengelola kerajaan Allah yang menghadirkan shalom, damai sejahtera dan berkat dimanapun. Itu desain awalnya sebenarnya.
Di dalam penciptaan, desain awalnya seperti itu. Namun ironi besar terjadi, kita tahu. Ironi sangat besar terjadi. Keluarga pertama yang seharusnya tunduk dan bekerja sama dengan Allah justru memilih untuk memberontak. Dan pada akhirnya kita tahu dosa masuk dan merusak tatanan keluarga. Dosa juga membawa berbagai kehancuran, kesusahan dan berbagai persoalan bagi manusia, kita tahu itu. Tapi di dalam keluarga semakin lama semakin rusak. Kita dapat lihat bagaimana dosa keji mulai terjadi di dalam anggota keluarga, yakni Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama kali terjadi di dalam keluarga. Dan kita tahu akhirnya keluarga itu mulai memunculkan society yang semakin bobrok. Dan membuat dosa-dosa dan kejahatan makin bertambah banyak. Sehingga Allah perlu menahan dosa itu, kejahatan itu supaya tidak terus meluas. Makanya Allah mengizinkan terjadinya air bah. Untuk menekan kejahatan itu. Kita mungkin mengira sepertinya rencana Allah ini gagal ya. Memulai mendatangkan berkat melalui keluarga. Tapi walaupun seolah-olah rencana awal Allah ini hancur, Dia tidak menyerah. Allah memulai kembali melalui keluarga Abraham. Sebuah keluarga yang Dia pilih untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Allah memilih kembali, memulai kembali. Namun kita pun harus jujur. Kita harus jujur. Sekalipun keluarga ini, keluarga Abraham ini dipelihara dan dipilih oleh Allah. Kita tahu mereka juga tetap tidak luput dari pergumulan dan kehancuran akibat dosa. Kita tahu dosa juga tetap menyelinap masuk di keluarga ini. Kita dapat melihat ketegangan yang terjadi. Abraham, Sarah, Hagar. Lalu terjadi ketegangan antara Ismail dan Ishak, kita tahu juga. Bayangkan seorang bapak harus mengusir anaknya pergi karena capek diomelin istri mungkin kali ya. Aduh, udah nggak tahan ini si Sarah ini, omelin terus, ya udahlah. Lalu juga kita tahu permusuhan antara Esau dan Yakub. Setelah itu Esau dan Yakub, keturunan berikutnya. Dan puncaknya konflik panjang dalam keluarga Yakub sendiri. Justru di tengah keluarga yang dipilih Allah inilah kita menemukan kisah yang paling tragis sekaligus paling manusiawi. Tentang iri hati, pengkhianatan, dan kehancuran relasi saudara. Yaitu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan disinilah kita akan berdiam lebih lama. Kita akan menyelami kisah keluarga Yakub ini. Sebuah keluarga yang penuh luka, namun tidak lepas dari rencana pemulihan Allah. Melalui kisah ini, kita diajak untuk mengenali dinamika konflik keluarga. Sekaligus belajar bagaimana Allah tetap bekerja bahkan di tengah kekacauan. Bahkan kita dapat menemukan bagaimana Allah selalu punya rencana yang indah dan mulia atas kegagalan keluarga yang rusak. Adapun saya menemukan ada 2 pengajaran. Nanti pengajaran kedua itu terbagi menjadi 2. Jadi total 3 pengajaran sebenarnya. Yang pertama, pengajarannya adalah dosa membuat keluarga saling menyakiti. Sehingga keluarga penuh luka, kecemburuan, dan relasi yang retak. Ini dapat kita lihat dari ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Dalam perikop yang kita baca, kita diperkenalkan pada dinamika keluarga Yakub ini. Jika kita perhatikan lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki kontribusi dosa yang memperparah situasi.
Setiap. Jadi jangan punya konsep Yusuf itu yang paling baik. Enggak. Setiap anggota keluarga memiliki kontribusi dosa yang memperparah. Kita dapat melihat dari Yakub, seorang ayah yang terang-terangan menunjukkan favoritisme terhadap Yusuf. Anaknya dari Rahel. Ayat ketiga menyatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Dan kalau kita benar-benar belajar Alkitab, maka ini bukan hal yang baru. Kita tahu bahwa Yakub sendiri adalah korban favoritisme ibunya sendiri, yaitu Ribka. Ribka lebih menyayanginya daripada Esau. Dan konyolnya ternyata pola dosa ini kembali diteruskan. Harusnya dia cukup mengerti ya. Favoritisme tuh akhirnya membuat Esau patah hati dan pahit sekali terhadap dia. Dan akhirnya mereka sampai harus rekonsiliasi. Harusnya dia tahu itu. Tetapi pada akhirnya kita tahu itu tidak terjadi. Dia tetap membawa kegagalan itu. Kegagalan di masa lalunya dibawa lagi kepada anak-anaknya sekarang. Dan kita tahu itu bukan hanya menyakiti anak-anak yang lain, tetapi menghancurkan relasi antara saudara Yusuf dan saudara-saudara yang lain. Itu Yakub. Sekarang Yusuf. Yusuf meskipun masih muda juga tidak bebas dari kelemahan. Ada beberapa kesalahan yang dapat ditemukan. Dia adalah pelapor yang kurang bijak. Ya, menurut penafsir, laporan Yusuf memang benar, namun dia kurang bijak dalam melaporkan. Malahan dia sedang memperburuk kebencian saudaranya. Lalu apalagi kelemahan lainnya, dia juga menikmati perlakuan istimewa dari ayahnya. Dia sangat menikmati favoritisme itu. Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Favoritisme Yakub adalah dosa. Iya, betul, itu adalah dosa. Tapi kesediaan Yusuf menerima perlakuan istimewa ini tanpa protes, itu juga memperparah konflik. Jadi Yusuf sangat menikmati. Dan terakhir dia kembali melakukan kesalahannya lagi. Tadi dia menjadi tukang cepu ya. Bahasa kekinian ya, cepu. Dia kasih tahu ini koko-kokonya begini-begini nih, cepu ke bapaknya nih. Nah dia lagi-lagi dia lakuin kesalahan lagi nih. Dia tidak bijak menyampaikan mimpinya tentang bagaimana dia akan ditinggikan sementara saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Memang itu betul, itu mimpi dari Allah, memang berasal dari Allah. Tetapi kurang peka lagi nih Yusuf nih. Akhirnya seorang penafsir menurut Gordon Wenham, dia mengatakan demikian, tindakan menceritakan mimpinya bukan lagi tindakan netral. Itu adalah provokasi dalam keluarga yang sedang penuh ketegangan. Sudah ada konflik ini. Dia marah cari perkara lagi nih. Makanya wajar. Sangat kesel, benci banget nih saudara-saudaranya nih. Dengan kata lain Yusuf itu memiliki kecenderungan menyatakan kebenaran tapi tanpa memperdulikan, mempertimbangkan situasi emosional dan relasi yang sudah retak. Kemudian kita tahu saudara-saudaranya adalah korban juga. Dan kita tahu mereka punya luka dan iri hati yang sangat-sangat mendalam. Ayat 4 dicatat mereka tidak menyapa lagi dengan ramah. Mereka simpan kemarahan itu, kepahitan itu, perasaan yang ditolak oleh ayahnya. Semakin lama semakin dipendam. Akhirnya kita tahu terjadilah tindakan kekerasan dan pengkhianatan. Dengan kata lain semua di sana, pelaku-pelaku itu, saudara-saudara Yakub semuanya berdosa. Memperparah. Makanya kita dapat menyimpulkan masing-masing berkontribusi dalam lingkaran luka dan konflik. Inilah realita dari keluarga manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita saling menyakiti bahkan ketika kita tidak bermaksud demikian. Kita gak mau. Tapi pada akhirnya kita tetap menyakiti. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya punya 2 orang anak. Ya,
Dan akhirnya saya berada di dua posisi. Saya pernah jadi anak dan saat ini saya menjadi orang tua. Dan saya bisa melihat anak juga. Jadi ada posisi yang akhirnya saya banyak belajar di situ. Percayalah, kalau ada ibu-ibu marahin anaknya, itu bukan pertama kali marahnya. Bukan pertama kali ingetinnya. Pasti sudah berkali-kali ngingetin, akhirnya suaranya overtone beberapa kali. Betul? Ada amin ibu-ibu? Sudah overtone beberapa kali, yakinlah. Itu gak sepenuhnya orang tuanya salah. Tapi siapa yang salah? Kadang-kadang anak. Anak itu kadang-kadang kurang peka. Dikasih tahu berulang-ulang, masih gak bisa dengar. Saya ikut dalam pembinaan Growing Kids God Way. Dan saya menemukan bahwa anak-anak itu pendosa cilik. Jadi mereka tuh gak inosen. Gak bisa pakai gentle parenting atau pakai parenting yang di kita itu gak bisa. Gak bisa. Kita harusnya pakai smackdown parenting. Gak bisa. Mereka dikasih tahu, ya papa, ya mama. Tapi setelah itu berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi. Maka percayalah, anak-anak itu bisa membuat orang tua jengkel. Akhirnya itu saya refleksikan ke saya juga. Mungkin dulu saya ini juga kayak gitulah. Membuat orang tua jengkel, gak mau dengerin, maunya keinginan sendiri. Oleh sebab itu saya mengerti sekarang. Bukan orang tua yang salah. Jangan cuma salahkan orang tua. Anak juga kontribusi. Tapi orang tua juga kontribusi. Dua-duanya berkontribusi. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya satu orang yang salah. Itu orang tua saya tuh yang salah. Saya harus katakan konflik keluarga biasanya adalah hasil dari akumulasi dosa dan luka dari semua pihak. Ada orang tua tidak adil, ada anak yang tidak peka dan tidak taat, ada saudara yang menaruh iri, dendam dan amarah yang tidak terselesaikan. Pada akhirnya kita harus ingat, kita jangan memiliki mindset victim mentality. Jadi kita selalu menyalahkan keluarga saya yang bikin saya begini. Berhenti. Berhenti. Ayo, ubah mindset seperti itu. Kita mungkin ikut berkontribusi paling dalam di situ. Pada akhirnya kita harus mulai bertanya. Pertanyaannya bukanlah siapa yang paling bersalah di dalam keluarga ini. Tetapi apakah saya bersedia mengakui dosa saya sendiri. Lalu dengan rendah hati mulai menerima dan mengampuni yang bersalah. Itu yang harus dilakukan. Mengakui dosa, lalu mulai menerima juga. Jangan pernah berpikir kita adalah korban. Enggak. Tapi mulailah berpikir bahwa terkadang Tuhan memang sengaja menaruh kita di sana. Mulai berubah pemikiran itu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua. Keluarga yang hancur tetap bisa menjadi berkat. Tuhan justru kerap kali memakai keluarga yang rusak untuk tujuan yang lebih besar dan mulia. Setelah kita melihat dosa begitu merusak, mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Ya tadi sudah dibilang semua berdosa, ya pasti gak ada harapan. Apakah Tuhan masih bisa memakai keluarga yang penuh kepahitan? Jawabannya adalah Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah dengan keluarga yang hancur karena dia adalah ahli. Dia adalah ahli dan expert dalam mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan justru kerap kali memakai keluarga yang rusak untuk tujuan yang lebih besar dan mulia. Bahkan menariknya Tuhan terkadang memakai mereka yang tersakiti, mengalami kepahitan, dan akhirnya dikorbankan untuk apa? Untuk memamerkan kasihnya yang besar. Lantas pertanyaan bagaimana caranya? Caranya Tuhan mewujudkan keluarga yang rusak menjadi berkat melalui pribadi yang diperkenankannya. Kita tahu pribadi tersebut adalah Yusuf. Sepanjang kisahnya kita melihat bahwa Allah menyertai Yusuf.
dan berkenan kepadanya. Bahkan ketika dia berada di titik paling rendah pun Allah menyertai. Di Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 21. Tapi kita tahu juga itu tidak terlepas dari bagaimana Yusuf hidup takut akan Tuhan. Kita tahu ya kisahnya ya. Dia digoda siapa? Sama Ai. Sama emak. Ai Poti namanya. Si tante girang itu. Bukan berarti dia tua ya, enggak. Dia enggak tua, Yusufnya masih muda waktu itu. Bayangin, umurnya berapa? Digodain. Tapi lihat, si Yusuf takut akan Tuhan, lari dari Ai itu. Bukan enggak cantik sih, pasti saya yakin cantik. Makanya dia juga tetap, bukan karena itu. Tapi dia tetap takut akan Tuhan, makanya dia lari. Dia hidup takut akan Tuhan. Kita tahu juga setiap musim hidupnya, dihianati, dijual, dipenjara, tetapi dia tetap hidup berintegritas dan hidup takut akan Allah. Kondisi ini yang kemudian membentuk Yusuf bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya yakin itu. Namun lebih daripada itu, Yusuf memiliki kapasitas untuk mendatangkan berkat bagi keluarganya sendiri. Ia diperkenankan oleh Allah. Tuhan berkenan memakai Yusuf untuk menjadi agen pembawa berkat di dalam keluarganya yang rusak itu. Ini terbukti dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini perkataan Yusuf yang penuh iman. Yusuf tidak lagi menyangkali penderitaannya. Dia tidak menganggap enteng pengkhianatan yang dialami, tidak. Sakit sekali iya. Tapi Yusuf melihat tangan Allah bekerja di tengah kehancuran keluarganya untuk dia menjadi agen pembawa berkat. Agen pembawa berkat. Saya yakin kita bisa juga seperti demikian. Ya, saya lahir di keluarga elit, ya. Ekonomi sulit maksud saya. Di tengah ekonomi sulit itu saya punya keluarga yang ya cukup berantakan. Saya punya ayah tapi fatherless. Dan akhirnya papa juga selesai duluan, yaitu meninggal umur 14 tahun. Jadi akhirnya lengkaplah fatherless itu, endless jadinya. Dan akhirnya dengan ekonomi sulit itu kami juga harus bekerja keras. Yaitu dari kecil saya sudah harus jualan kemana-mana. Wah, mama itu karena ekonomi akhirnya mukulnya itu gak main-main. Ya kalau bisa dilamporin ke Komnas HAM itu bisa ditangkap. Pokoknya lebih daripada VOC lah. Apalagi papa saya waktu masih hidup. Wah itu lebih dari VOC lagi. Jepang VOC digabung kayaknya. Jadi nyiksanya luar biasa. Saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat pada umur kurang lebih 16 tahun. Dan akhirnya di dalam kondisi saya bertobat, di tengah keluarga yang gak oke, saya tidak langsung menyalahkan Tuhan, tetapi saya terus berproses bersama Tuhan. Ternyata kondisi itu memang Tuhan izinkan. Akhirnya saya mulai hidup berdamai dengan masa lalu saya yang dimana saya pernah mengalami kekerasan dalam keluarga. Akhirnya saya berdamai. Terlebih lagi ternyata waktu itu saya juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menginjili koko saya. Koko saya lebih parah lagi. Dia bahkan pernah diikat, dimasukin ke dalam drum yang berisi air dicelupin untuk dihukum. Seperti itu akhirnya dia sangat-sangat marah dan dia memberontak dan dia menjadi anak yang rebel banget. Bahkan dia pakai narkoba apa kayak gitu. Dan dia masuk penjara. Dan saya masih ingat saya bertobatnya tidak jauh dari pas dia masuk penjara, masih baru 2-3 tahun. 2 tahun lah. Dan ternyata saya bersyukur. Di kesempatan itu akhirnya saya bisa menginjili koko saya. Saya menulis surat, saya masukin, surat itu berisikan Injil, saya sampaikan. Puji Tuhan dia bertobat. Dia bertobat di dalam penjara. Orang yang mukulin saudara-saudaranya, pukulin papa mamanya, pakai narkoba, keluar, bertobat, rokok. Sampai sekarang kalau mau lihat badannya itu kayak Yakuza. Dia bertobat. Saya juga. Sungguh-sungguh bertobat, melihat pertobatan daripada koko saya ini.
Tapi yang penting di sini adalah saya bersyukur saya dipilih Tuhan untuk menjadi orang percaya di sana, sungguh-sungguh percaya. Akhirnya mama saya juga bertobat, pergi ke gereja dan pelayanan sampai saat ini. Koko saya juga. Dan adik saya yang kecil sekarang mulai bergereja juga. Saya tidak lagi menceritakan perjalanan iman saya yang berhasil, tidak. Saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian. Mungkin setiap kita juga di sini bisa jadi Tuhan sedang memakai. Tuhan sedang memakai. Tuhan sedang memakai dan saya yakin tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan menetapkan kita untuk menjadi orang percaya terlebih dahulu. Tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan menetapkan kita menjadi orang yang rajin pelayanan di tengah keluarga yang mungkin cuma keluarga Kristen yang cuma pergi gereja doang. Tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan menetapkan kita di keluarga yang mungkin sedang merudung kita dengan berbagai tindakan kekerasan. Dan akhirnya sangat-sangat menyakiti kita. Lagi-lagi saya harus katakan mungkin itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Dan itu tidak ada yang kebetulan. Mungkin Tuhan sedang ingin orang-orang yang seperti itu, yang mengalami penganiayaan itu, untuk membawa berkat di tengah keluarganya. Percayalah, Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia selalu bekerja dengan baik dan mendatangkan hal-hal yang penuh berkat. Seperti tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan. Di dalam kita, di keluarga kita itu tidak ada yang kebetulan. Mungkin setiap kita adalah agen pembawa berkat itu. Ketika kita adalah agen pembawa berkat itu, maka jadilah seperti itu. Jika kita ada seorang ayah, jadilah ayah yang baik, membawa berkat. Suami istri, jadilah istri yang baik, membawa berkat. Anak-anak, jadilah anak-anak yang membawa berkat. Yang terakhir, Tuhan mewujudkan keluarga yang rusak menjadi berkat melalui kasih pengampunan. Pertemuan kembali Yusuf dengan saudara-saudaranya adalah momen pembuktian kasih yang nyata. Dalam Kejadian pasal 45, Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5. Lagi-lagi kalimat ini bukan hasil rekayasa emosi. Perkataan ini hanya mungkin karena itu buah dari kasih yang lahir dari pengenalan akan Allah. Dia menjadi agen pemulihan dalam keluarganya sendiri. Melalui kasih dan pengampunan Yusuf, saudara-saudaranya mengalami kasih karunia yang tidak layak mereka terima. Nggak layak mereka terima karena mereka begitu jahat. Sangat jahat. Jadi kalau kita melihat ini bukan hanya rekonsiliasi keluarga saja. Ini bukan. Ini adalah pembuktian dan pewartaan kasih Tuhan yang tidak masuk akal itu. Dan nyata adanya. Meskipun kita tahu ini harus diwujudkan melalui pengorbanan yang menyakitkan. Yaitu Yusuf yang harus berkorban. Tapi lagi-lagi Tuhan memang sengaja memakai pengorbanan Yusuf ini. Supaya apa? Kasih itu menjadi sangat besar, mulia dan sangat-sangat tulus. Dengan kata lain, saya bisa menyimpulkan demikian. Keluarga yang hancur dan pengorbanan yang menyakitkan sebenarnya adalah panggung kasih karunia. Panggung kasih karunia. Disitulah Allah memamerkan kasih yang begitu besar. Dan Yusuf adalah tokoh utama yang dipakai Allah untuk memamerkan itu, untuk memperagakan kasihnya itu. Keluarga yang hancur, Tuhan sulap itu menjadi panggung kasih karunia. Saya punya anak 2. Tadi saya sudah katakan. Saya yakin kalau saya tidak berdamai dengan kedua orang tua saya, pasti itu akan terbawa ketika saya mengasihi anak-anak saya. Jujur saya harus katakan, sampai detik ini, saya sungguh sudah mengasihi orang tua saya, mengampuni mereka. Meskipun apapun yang sudah mereka lakukan.
Dan itu sangat-sangat menolong saya untuk mendidik anak-anak saya sekarang ini. Kita tahu ya, dengan berbagai penelitian yang ada, kalau dia pernah mengalami kekerasan pada waktu kecil, child abuse, pasti dia akan melakukan itu kepada anaknya, bukan? Penelitian itu terbukti. Tapi itu tidak bagi saya. Saya pernah, kalau ditanya saya pernah nggak pukul anak, saya pernah. Tapi ketika saya pukul anak itu saya langsung nangis. Karena kenapa? Saya tidak boleh melakukan itu. Dulu memang saya diperlakukan seperti itu, tapi saya nggak boleh melakukan itu. Saya memutus rantai itu. Saya kadang-kadang berpikir, gimana yang menjadi teladan papa yang baik? Saya nggak punya, saya fatherless. Akhirnya saya ampuni papa saya dan saya mulai belajar untuk mengingat bahwa saya punya papa di surga. Saya nggak punya papa biologis, tapi saya punya papa di surga. Itu yang saya lakukan untuk menjadi figur saya menjadi ayah yang baik. Lagi-lagi, saya bisa seperti itu karena apa? Karena kasih pengampunan itu. Kasih pengampunan itu menolong saya. Kita juga dituntut demikian. Kita tuntut untuk bisa menyalurkan kasih itu, pengampunan itu kepada orang-orang kita sayangi, ataupun orang-orang kita yang tidak kita sayangi. Kita perlu ingat kita bukan sekedar objek berkat dan kasih Allah. Kita adalah agen-agen penyalur berkat dan kasih Allah. Kita harus menyalurkan kasih Allah yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Ada mungkin yang bergumul, saya nggak bisa, saya terlalu sakit, saya di abuse, saya dipukul. Saya sudah dirusak oleh mereka, saya nggak bisa. Saya bisa menyampaikan ini. Mari kita ingat kasih Kristus. Dia pun sangat disakiti oleh kita. Namun apakah dia bergumul mengasihi kita semua? Dia tetap mengasihi tanpa ragu. Tanpa bergumul, dia gak perlu bergumul. Karena dia memang mau mengasihi kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan berkata apa? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kita masih mengkhianati dia. Kita masih membuat dia kecewa, membuat dia sedih. Tetapi Tuhan sudah mengasihi kita. Apakah itu tidak cukup? Mulai, ayo. Sulit iya, bergumul iya. Mari bergumul bersama Kristus. Ingat itu. Mungkin itu bisa menjadi pendorong kita mulai untuk bisa mengasihi meskipun sulit. Dan kita mulai dari pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita yang lain. Ingat, keluarga kita yang hancur bisa menjadi panggung kasih karunia. Dan kita juga adalah peraga kasih Allah. Tuhan tidak menunggu keluarga kita sempurna baru dia pakai. Dia mungkin sedang memakai kita saat ini. Di tengah keluarga kita yang hancur. Untuk menjadi agen pembawa berkat dan alat peraga kasihnya. Kita jangan terlalu muluk-muluk berpikir, ayo kita pelayanan ada keluarga di situ tuh. Ayo kita mulai di gereja dulu menjangkau ini, menjangkau. No. Bukan saya menolak ya, enggak. Mulai dulu di keluarga. Beresin dulu. Ada medan pertempuran yang nyata yang di dekat kita, yaitu keluarga kita sendiri masing-masing. Itu dulu, beresin. Kalau kita berhasil menjadi berkat di dalam keluarga kita terlebih dahulu itu, maka kita akan lebih mudah menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Saya yakin itu. Kalau mereka sudah saling mengasihi, di dalam keluarga sudah ada saling kasih itu. Berkat, saling memberkati itu. Saya yakin keluarga yang seperti demikian tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Keluarga yang seperti demikian pasti akan selalu menjadi berkat. Keluarga yang sudah saling mengasihi, saling memberkati di dalamnya. Sesama anggota keluarga melakukan itu, pasti keluarga ini akan menjadi berkat orang lain. Saya akan menutup perenungan ini dengan menampilkan dua tokoh ini. Ada dua buah silsilah dari tokoh yang hidup pada abad 18 yang saya kutip dari Dr. Tim LaHaye dalam buku yang berjudul You and Your Family. Silsilah yang pertama adalah Max Hughes, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani.
Jonathan Edward ini menikah dengan seorang wanita yang punya iman dan filsafat hidup yang baik. Perhatikan, yang satu pecandu alkohol, penunjuk alkohol, tidak bermoral. Yang satunya Jonathan Edwards menikah dengan seorang wanita yang memiliki iman dan filsafat hidup yang baik. Melalui kisah ini kita ingin lihat ya. Pertama Max Jukes. Max Jukes itu terdapat 1026 keturunan, 300 orangnya mati muda, 100 orangnya di penjara, 190-nya pelacur, 100 orangnya peminum berat. Ini Max Jukes. Bagaimana dengan Jonathan Edwards? Terdapat 729 keturunan, 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Ini kenyataannya. Kalau keluarga sudah saling memberkati di dalamnya, saling mengasihi di dalamnya, maka dia bisa menjadi berkat. Mari kita saling memulihkan dan menyembuhkan di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Sulit, ayo bergumul bersama. Bersama dengan Kristus, pasti bisa. Kemudian kita baru menjadi pembawa berkat dan kasih di luar sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan bahwa Engkau terkadang memakai keluarga kami yang hancur untuk menjadi berkat. Dan kami mempercayai itu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya pulihkan keluarga kami saat ini ya Tuhan. Mungkin ada kepahitan yang ada. Tapi kami yakin. Mungkin juga Engkau sengaja menempatkan kami dalam kondisi yang demikian. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi keluarga yang menjadi berkat dan pemancar kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diingatkan kembali bahwa bagaimana keluarga kita bisa menjadi panggung kasih karunia Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang tersedia di layar maupun yang akan diedarkan oleh Asher sekalian. Dan juga persembahan bisa diberikan melalui kotak persembahan di depan. Mari kita dengan penuh ucapan syukur, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas cinta kasih-Mu kepada kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami hari ini bukan mempersembahkan diri kami saja, dan mempersembahkan uang kami saja, melainkan mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan dengan sepenuh hati kita, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus, pasrah sempurna, nikmat penuh. Pasrah sempurna. Boleh dengan sambil bertepuk tangan, saya undang Bapak jemaat sekalian. Suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Katakan bersama-sama, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesusku selamanya, memuji Yesus selamanya. Boleh saya undang Bapak
Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Katakan, ku berbahagia yakin teguh. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Biar kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Dan kita melangkah bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Boleh saya minta Bapak Ibu tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Bersama-sama kita katakan, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. biarlah ini jangan menjadi lagu saja, melainkan bagaimana dedikasi kita kepada Allah. Biarlah kita selalu berbahagia dan punya pegangan teguh kepada Yesus Kristus. Bahagia, Memuji Yesus selamanya. memuji Yesus selamanya, Memuji Yesus selamanya. memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu mendedikasikan kehidupan kami. Setidaknya secara simbolis kami boleh memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami berupa harta. Tuhan, terlebih daripada materi yang kami persembahkan, kami rindu juga boleh mempersembahkan kehidupan kami, keluarga kami kepada Tuhan seutuhnya. Pekerjaan kami, bisnis kami, kehidupan pribadi kami, setiap aspek kehidupan kami sungguh tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu. Dan itu yang kami rindu untuk boleh persembahkan dan dedikasikan. Tuhan, pakai persembahan yang ada boleh menjadi berkat untuk lebih banyak lagi orang, untuk pengembangan pelayanan-Mu, untuk pengembangan gereja-Mu. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berbagian di pelayanan pengembangan kerajaan Allah itu. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan kita mau mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita bersama di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Kiranya anugerah keselamatan dan cinta kasih dari Yesus Kristus yang begitu berlimpah. Dan pertolongan, persekutuan, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal menyertai kita, memberkati kita, menolong kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, terkhusus terutama di dalam keluarga kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.